Baik teman-teman. Jadi di sini kita akan coba soal lead code nomor 136 ya. Dan di sini kita akan memakai bahasa pemrograman C++ ya. Jadi ini aku coba ke anotasi dulu ya. Ini aku coba pindahkan tabnya ke bawah ya biar nggak begitu mengganggu. Jadi aku akan pakai C++. Dan di sini ya, di soal 136 itu aku akan bahas dua cara, yaitu cara goblok-goblokan ya. Jadi ini tuh cara yang time complexity-nya itu O n log n ya. Kenapa? Itu aku akan coba bahas. Stay tune aja di video ini teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu adalah cara yang pinternya ya. Nah, kalau pakai cara yang kedua ini itu time complexity-nya dia cuma on. Nah, baik kita coba bahas dari cara yang pertama dulu ya. Cuma dari situ aku mau coba pindahin ini ke bawah biar teman-teman inget kalau kita ada dua cara gitu ya. Nah, cara goblok-goblokannya itu kira-kira gini teman-teman ya. Jadi kan kita diminta untuk mencari satu elemen di array atau list nums ini yang mana kemunculannya itu cuma satu kali ya. Jadi kalau misalkan ada elemen nums di contoh yang pertama terus dia seperti ini ya, yang muncul sekali kan cuma satu ya. Nah itu yang menjadi output kita ya. Begitupun juga untuk contoh yang kedua ya. Nah ini kalau teman-teman lihat dari nums di contoh kedua ini yang dia munculnya sekali itu cuma 4, makanya 4 yang menjadi output ya, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Nah cara goblok-goblokannya itu sebenarnya sederhana ya. Jadi misalkan kita punya list nums seperti ini ya. Nah kita akan bentuk suatu dictionary ya atau map di C++, di mana si key-nya itu adalah nilai dari si value itu ya. Kemudian value-nya di sini adalah count-nya. Jadi ini key-nya di dictionary atau map C++ kita. Lalu ini adalah value-nya. Sampai sini paham ya. Jadi kita hitung dulu ya. Nah, setelah kita ngitung, nanti kita akan ada for iterasi yang kedua ya. Di situ kita akan coba untuk masing-masing elemen di list ini ya. Kita akan coba cari mana sih yang count-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita udah ketemu, kita langsung return aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Caranya sederhana. Nah, kalau kita coba perhatikan ya time complexity-nya, ingat ya, kalau misalkan kita mau iterasi kayak gini, itu kan on ya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena ketika kita membentuk si dictionary atau map di C++ atau mungkin Python ya, kan kita perlu cek ya apakah si key-nya itu udah ada di mapnya atau belum ya. Ngeceknya itu dia O log n teman-teman ya. Jadi totalnya itu adalah O n log n ya. Sampai sini paham ya. Nah kita akan coba ngoding aja. Ini aku coba hapus ya biar teman-teman nggak kebingungan dan nggak ketutupan ya dengan coretan-coretan yang ini gitu ya. Baru setelah itu kita coba ngoding bareng-bareng pakai C++ ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, di sini kita mau pertama hitung banyaknya elemen di nums itu. Jadi kan integer length ya itu sama dengan nums.size ya. Nah, setelah itu kita mau tadi kan ya, untuk tiap elemen kita mau masukin ke dictionary-nya. Tapi sebelum itu kita perlu buat dictionary-nya atau map di C++. Berarti nanti map kemudian integer gitu ya. Lalu kita namakan misalkan ini mydic gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita bisa iterasi ya. Jadi untuk setiap elemen di nums-nya, berarti di sini aku pakai posisinya aja ya atau indeksnya, maka
for integer i, kita mulai dari 0 gitu ya, lalu sepanjang dia itu masih kurang dari banyaknya elemen di nums-nya, maka kita tetap iterasi gitu ya, lalu kita akan naikkan sebanyak satu posisi indeksnya gitu ya untuk tiap iterasi. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa ini ya, cek ya apakah si elemen itu udah ada di dictionary kita atau belum. Karena kalau belum, maka nanti kita inisialisasi count-nya atau banyaknya elemen itu sama dengan 1 di dictionary kita ya. Berarti di sini aku bisa bilang ini auto it, jadi ini integernya, posisi di nums-nya itu sama dengan nums.find ya, dari si maaf bukan nums ya, tapi mydict.find terus kita di sini nums i. Oke. Nah setelah itu kita mau cek apakah dia udah ada di dictionary kita atau belum ya. Berarti caranya adalah if, kalau seandainya si kan kalau dia nggak ada, berarti kan dia akan sama dengan mydict.end kan ya kalau di C++. Berarti if si integernya itu nggak sama dengan mydict.end, berarti dia ada ya. Nah kalau dia ada, maka kan kita tinggal nanti dict dari si key-nya itu nums i gitu ya, itu plus sama dengan 1. Oke. Nah tapi kalau misalkan dia nggak ada, berarti kan si it-nya itu dia sama dengan mydict.end ya nggak, maka kita bisa inisialisasi mydict nums i-nya itu akan sama dengan 1. Aduh maaf, ini kenapa kayak gini. Nums i-nya ini sama dengan 1. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nanti kalau nggak paham coba diulang-ulang lagi videonya biar paham. Oke. Nah setelah itu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita udah cek dan kita udah dapat dictionary-nya, maka yang kita lakukan selanjutnya kita mau ini cari elemen yang mana count-nya cuma 1 ya nggak? Oke. Nah maka ini harusnya bukan di sini ya, maaf, ini tadi typo. Nah ini tuh gini. Nah berarti untuk ya, jadi untuk for integer j sama dengan 0 gitu ya, lalu kita j nya itu kurang dari si length, okay, kemudian j plus plus ya, lalu kita akan cari mana sih yang dia sama dengan 1 count-nya. Karena kalau dia sama dengan 1 count-nya, maka kita udah bisa pastikan bahwa dia cuma muncul sekali. Karena kan di awal kita udah iterasi ke semua elemen di nums-nya kan ya. Nah di iterasi kedua kita tinggal cari aja gitu. Oke, maka ini if si mydict ya, mydict dari nums j itu dia sama dengan 1 gitu ya, maka kita return dari si nums j. Oke. Nah tapi kalau dia nggak ada ya, kita tinggal return minus 1. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Ini aku coba kan. Oh ini kenapa nih? Oh jangan lupa kalau di C++ ada titik koma ya di setiap akhir baris itu. Ini aku coba kasih dulu titik komanya. Oke, ini juga harus kasih titik koma. Nah kalau di run kita coba cek. Nah ini berhasil ya teman-teman ya. Ini kalau aku submit, nah berhasil juga. Cuman teman-teman perhatikan ya, karena dia time complexity-nya o n log n, jadi dia nggak begitu efisien teman-teman ya. Nah sekarang kita mau coba kerjakan cara yang kedua ya. Nah kalau teman-teman perhatikan di cara yang pertama itu kan kita perlu iterasi dulu ya. Jadi kalau misalkan ini ada nums-nya itu sama dengan 2,2,1 ya, kita perlu iterasi dulu ya sampai selesai. Nah setelah itu kita iterasi lagi ya, supaya kita tahu mana sih count yang dia bernilai 1. Nah kalau dia bernilai 1 berarti
dia pasti muncul cuma sekali karena kolonnya sama dengan 1 kan ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di situ di cara yang pertama tadi, cara goblok-goblokan itu kan kita melakukan 2 kali iterasi, ya nggak? Oke. Nah, sebenarnya ini tuh nggak efisien teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ada satu metode di mana kita bisa melakukannya itu hanya sebanyak 1 kali iterasi, bahkan bisa kurang. Oke. Nah, caranya adalah gini. Ini aku coba undo dulu deh, biar nggak banyak tulisan dan nggak membingungkan, karena kan juga yang kosong di sini terbatas ya. Di semua bahasa pemrograman itu sebenarnya ada yang namanya konsep XOR ya, atau XOR. Nah, ini maksudnya adalah exclusive OR ya. Nah, ini tuh apa? Jadi gini teman-teman, kalau seandainya ya aku punya suatu 2, ini elemen 2, aku sort dengan elemen lain yang 0, itu dia selalu menghasilkan elemen yang bukan 0 itu sendiri. Jadi kalau 2 sort 0, maka itu menjadi 2 ya. Begitupun kalau seandainya si 1 dia sort 0, nah ini akan sama dengan 1 dan seterusnya ya. Nah, jadi ada properti seperti ini ya. Selain itu ada properti juga yang kayak gini teman-teman. Kalau misalkan elemennya sama, jadi sort 2 dengan 2 itu sendiri, maka dia akan selalu menghasilkan nilai 0 ya. Oke, begitupun juga kalau misalkan 3 sort 3 atau 4 sort 4. Jadi as long as 2 elemen itu sama, dia akan selalu outputnya 0 ya. Nah, tapi gimana kalau seandainya nggak keduanya? Nah, kalau seperti itu, misalkan kita mau sort antara 6 dengan 3 gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini kita perlu ubah ke binary dulu. Jadi misalkan 6 itu bisa di convert ke binary jadi 101. Lalu 3 bisa direpresentasikan ke binary itu misalkan 101 100. Baru setelah itu kita bandingin masing-masing ini. Jadi kalau 11 kan dia sama tuh. Karena dia sama, maka 0 kan ya. 00 sama 0, 10 beda 1. Kayak gitu teman-teman. Nah, cuman ini nggak perlu tahu ya, karena yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini itu cuman karakteristik yang pertama, yang kalau dia sort antaranya bukan 0 dengan 0, itu pasti dia bukan 0 outputnya. Dengan kita juga pakai karakteristik yang kedua, jadi kalau elemennya sama disorin, itu dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, kenapa ini penting? Karena ini bisa menghasilkan suatu elemen yang unik di list kita. Misalkan gini teman-teman, kita punya 6 tadi ini ya, 2, 2, 1. Nah, awalnya kita bisa inisialisasi si resultnya atau hasilnya itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita pengen hitung si 0 ini sort dengan semua elemen yang ada di list kita. Berarti, ini kalau aku pindahin ke sini ya biar lebih jelas. Berarti kalau 0 disorin ke semua elemen di nums, berarti kan 0, ini yang contoh pertama ya, 2, lalu elemen kedua di nums contoh pertama itu juga 2, elemen terakhir di nums contoh pertama itu adalah 1 ya. Oke, teman-teman perhatikan ya, 2 dengan 2 ini itu kan dia sama ya, maka hasilnya 0 ya enggak? Berarti sortnya ini adalah 0 sort 1. Sort 0 kan juga 0 kan ya, 0 sort 1. Nah, karena ada 0 dan yang bukan 0, maka dia pasti outputnya adalah yang bukan 0, yaitu 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 1 ini merupakan elemen unik di nums yang contoh pertama ini, ya enggak? Sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi si sort ini, dia itu berlaku yang namanya asosiatif ya. Jadi misalkan ada 1, 2, itu sama dengan 2, 1 ya. Oke, ini aku hapus saja. Gimana kalau kita coba ke contoh yang kedua teman-teman ya? Ini juga bisa pakai sort, dan menurut aku ini bagus banget sih. Jadi ini sangat-sangat efisien, karena kita nggak perlu kayak tadi ya harus 2 kali iterasi, cukup sekali iterasi kita udah bisa menghasilkan output yang kita mau ya. Jadi gitu. Dan bagusnya lagi adalah memori yang kita perlukan tuh O1 ya. Kita nggak perlu store sebanyak n elemen ya. Oke. Jadi kalau misalkan nums yang contoh kedua ya, kita coba analisis yang contoh kedua ya. Itu kan dia ada banyak tuh. Nah, kalau kita mau sorin semua elemen ini, jadi kan awalnya kita inisialisasi 0 ya, lalu kita sort dengan 4, lalu kita sort dengan 1, kita sort dengan 2, lalu kita sort dengan 1,
lalu kita sort dengan 2 ya. Nah, kalau kayak gini caranya, ingat ya, kita bisa pakai sifat asosiatif ya, jadi bisa ditukar-tukar teman-teman. Jadi 0 itu aku bisa bilang kayak gini juga, sort dengan 4, sort dengan 1, sort dengan 1, sort dengan 2, sort dengan 2, ya kan? Karena si 2 ini aku bisa pindahkan ke sini ya, sedemikian sehingga 2-nya itu berdekatan antara 2 yang lain. Selalu satunya aku juga bisa pindahkan ke sini biar antara satu dia berdekatan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 1 sort 1 itu 0 ya. Oke. 2 sort 2 itu juga 0. 0 sort 0 itu juga 0. 0 sort 4 itu 4. 4 sort 0 itu 4. Ya, ingat ya, karena sort antara elemen yang bukan 0 dengan 0 itu menghasilkan elemen yang bukan 0. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan si 4 output ini yang sort antara semuanya, itu dia adalah elemen unik di list nums yang contoh kedua ini. Sampai sini paham ya? Jadi sangat-sangat efisien. Dengan kayak gini kita cuma perlu satu iterasi dan memorinya O1 gitu ya. Jadi ini memori O1 ya. Time complexity-nya karena kita cuma butuh sekali iterasi, maka dia ON. Kayak gitu ya. Oke. Jadi ini aku coba hapus aja ya biar nggak terlalu mengganggu. Ini cara yang pinter ya. Kita pakai yang namanya sort ya. Oke. Sort. Oke. Nah, jadi ini aku coba ke ini mouse, lalu aku coba ini ya, ulangi lagi. Nah, di sini kita coba inisialisasi, kita bisa pakai integer length-nya itu sama dengan nums.size ya. Oke. Walaupun sebenarnya nggak harus kayak gini ya, nanti kita bisa langsung pakai kalau di C++ itu nanti bisa for dari si integer num ya, nums gitu ya. Jadi untuk setiap elemen num di list nums yang kita punya ya. Lalu kita ini ya, ingat ya, tadi kita awalnya kan inisialisasi result atau hasil yang pengen kita generate di fungsi ini gitu ya, itu sama dengan 0 ya. Baru setelah itu kita mau sortin semuanya kan ya dengan 0 itu. Oke. Berarti kita iterasi gitu ya. Nah, setelah itu untuk masing-masing elemen kita mau sortin, ya nggak? Berarti kan nanti result itu sama dengan result sort dari si ini nums dari num ya. Oke. Jadi kalau kayak gini kita nggak perlu length sih sebenarnya. Nah, kalau pakai length berarti kita pakai index nanti ya. Jadi bisa pakai for integer i sama dengan 0 sampai length gitu kan, length minus 1. Nah, tapi kalau kayak gini kita bisa kayak gini juga. Jadi lengthnya bisa kita hapus. Nah, kalau seperti ini ya, kita tinggal return dari si resultnya kayak gitu teman-teman. Oke. Ya. Nah, ini kalau misalkan maaf, ini lupa titik koma ya. Ingat C++ harus ada titik koma. Nah, jadi ini aku coba run. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Oke. Nah, kayak gini juga bisa ya. Ini 100%, tadi kan kita cuma 5% ya. Nah, sekarang udah 100%. Nah, tapi bisa juga kalau seandainya yang tadi aku bilang ya, kita bisa pakai ini cuma dasar C++ ya. Jadi kalau kayak gini juga bisa ya. Jadi kalau gini kan berarti nanti for integer i sama dengan 0, lalu i-nya as long kurang dari length gitu ya, baru nanti i plus plus gitu ya. Nah, kalau kayak gini maka nanti nums i gitu ya teman-teman ya. Kalau kayak gini juga bisa ya. Oke, nah kalau kita run, maaf, ini kurang titik koma ya. Oke, kalau kita run, nah ini bisa. Nah, kalau submit ya, nah juga bisa teman-teman ya, sama-sama 100%. Oke. Nah, segitu dulu dari saya teman-teman. Ada dua cara ya tadi, inget ya, cara goblok-goblokan on log n kita perlu 2 kali iterasi, sedangkan yang cara pinternya pakai sort kita cuma perlu 1 kali iterasi on, sama memorinya cuma O1 karena kita nggak perlu nyimpen banyak elemen di suatu list tertentu gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.